Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Mici kedatangan tamu, tapi Mici yang nyamperin tamunya ke rumah Ibu Wiwit ya. Ini Ibu Wiwit adalah wanita hebat ya, wanita yang sangat menginspirasi khususnya untuk semua tutor. Wow. Untuk semua tutor. Nah, gimana kalau misalkan kita perkenalan dulu sama Ibu Wiwit ya. Jadi Ibu Wiwit ini adalah dosen di salah satu universitas. Di mana, Bu? Bukan universitas ya, Politeknik. Oh, Politeknik, garis bawahi Politeknik ya. Politeknik Setialan Bandung. Setialan Bandung. Jurusan Administrasi Pembangunan Negara. Administrasi Pembangunan Negara. Ngebangun apa gimana? Kalau mau ya ini yang awam ya, karena membangun, membangun gitu kan? Iya. Coba, Misi boleh tanya-tanya ya? Boleh banget. Itu jurusan Administrasi Pembangunan Administrasi Pembangunan Negara. Negara. Itu tugasnya apa? Oke, jadi di sini kalau misalnya misi nih ya punya cita-cita ingin bagaimana sih memperbaiki negara ini dari sektor pembangunannya, ekonominya misalnya, kesehatan dan lain sebagainya, itu belajarnya di sini. Oh, belajarnya di situ gitu. Termasuk misalnya gini, misi buat kebijakannya nih, kebijakan. aturan untuk agar bisa melaksanakan program-program di lapangan. Berarti Itu IPS-nya harus enggak juga, enggak juga. Karena biasanya kalau tentang negara, kalau tentang kebijakan publik itu biasanya kan IPS ya. Apa Ibu dulunya IPS apa gimana? Aku IPA, Miss. Oh, Aku IPA ya. ternyata. Jadi Okay. anak IPA juga bisa kok, bisa kok ya masuk ke sektor IPS. Bisa. Jadi Ibu Wiwit ini sekarang dosen ya, Bu ya? Itu Dosen. Nah, sekarang kenapa Misi pengen podcast bareng Ibu dosen ini? Ceritanya sekarang Misi dosennya Ibu murid mahasiswanya ya. Oke, Misi mau tanya-tanya nih. Semoga pertanyaan Misi itu bisa menginspirasi semuanya, anak muda, anak yang mungkin sekarang putus sekolah juga biar lebih semangat lagi karena bukan berarti putus ini ya, putus harapan ya. Dan ini Misi pengen coba share kepada anak-anak mahasiswa di sana biar termotivasi sama Ibu Wiwit ini. Kita baru S1 mungkin ya yang nonton kan gitu. Semoga bisa laju S2. amin. Nah, kebanyakan ini Bu ya, anak-anak itu kayak kuliah itu ya asal kuliah aja. Nah, Mici mau ambil poinnya dari Ibu. Gimana caranya biar anak-anak itu kuliah tapi mereka punya tujuan, nantinya mau jadi apa. Jadi jangan sembarangan asal nyari gelar aja, tapi Mici pengen banget anak-anak di luar sana itu punya tujuan. Tujuan hidup mau jadi apa kalian gitu kan. Kita tujuannya mau kerja yang lebih baik lagi kan gitu. Menurut Ibu gimana? Ya, jadi emang kalau kuliah itu ya, tadi kata Miss itu betul banget ya. Jadi kita tuh memang harus tahu kita tuh mau ngapain, mau jadi apa depannya. Ya. Nah, berarti kan kalau kita mau tahu mau jadi apa harus gimana, Miss? Berarti kita kan harus cari dong ya di luaran sini tuh ada apa aja gitu ya. Kita harus artinya kita harus respect nih sama yang ada di lingkungannya. Ternyata misalnya profesi itu banyak sekali ya. Ternyata hobi ini asik loh gitu ya. Jadi tapi simpelnya sih artinya kalau kita mau nanti misalnya kita juga mau kuliahnya apa, mau kita jadi apa, sebenarnya do what you like ya. Lakukan apa yang memang kamu sukai gitu, seperti itu. Suka nyanyi, ya terusin nyanyi gitu ya. Suka ngegambar, ya terusin ngegambar. Jangan kita memaksa diri kita untuk menjadi sesuatu yang tidak kita sukai, karena itu nggak nyaman banget ya. Kerja tidak sesuai dengan yang kita sukai, nyaman nggak, Miss? Enggak ya, nggak nyaman gitu lah. Jadi di kita itu kadang-kadang kita tuh terpaksa mengikuti apa yang menjadi tren yang sebenarnya itu bukan kita banget gitu. Jadi percaya aja sama apa yang menjadi tujuan kita, fokus gitu ya. Jadi kuliah itu harus punya tujuan ya Bu ya. Jangan cuma mencari gelar karena nantinya nggak akan bermanfaat. Nah, Mici punya satu pertanyaan nih ke Ibu, nggak apa-apa kan? Ya, nanti ini ujian. Ceritanya Mici dosen, Ibu mahasiswanya ya. Nanti perkenalan pribadi kenapa kita bisa kenal ya Bu ya. Nanti Mici jelasin di akhir. Sekarang Mici mau interogasi dulu Ibu dosen ya. Kapan lagi interogasi Ibu dosen? Apalagi jadwal podcast kita tuh udah mau sebulan lebih dari kemarin ya. Baru kayak artis, sama-sama sibuk keluar kota, sama-sama sibuk di luar nagreg ya. Jadi baru bisa sekarang dan semoga bisa berfaedah obrolannya ya Bu ya. Amin, bisa bermanfaat juga. Oke, pertanyaan kedua.
Pertama ya. Iya, tadi pertanyaan lulus. Bagus banget. Pertanyaan kedua ya. Kalau ibu kan udah tahu misi ya. Maksudnya ibu udah tahu misi ya. Nah, misalkan ibu posisinya ada di misi ya. Ibu lagi mau rekrut tutor baru ya. Kira-kira kriteria apa sih yang ibu harapkan dari seorang tutor baru itu ya? Apakah harus S1 ya? Lulusan ini, lulusan itu, apakah harus gitu? Apakah gimana, ibu punya kriteria lain nggak? Coba jelasin. Ya. Anggap ibu Mici ya, anggap ibu Mici. Kalau aku jadi Mici ya, aku pasti akan cari tutor yang dia bisa berkomitmen dan bertanggung jawab ya, artinya bisa kerjasama sama kita gitu ya. Jadi walaupun misalnya dia lulusan S1, S2, tapi kalau dia nggak punya komitmen, misalnya ingin membangun, ingin mencerdaskan anak-anak, buat anak-anak pinter, happy, terus nggak komit juga, nggak disiplin, kayaknya susah ya. Jadi karena memang yang penting itu sebenarnya adalah tadi ya, punya karakter yang bagus gitu, punya karakter yang bagus. Nah, syukur-syukur dia punya edukasi yang lebih. Nah, itu good banget kalau bisa dua-duanya. Tapi kalau dihadapkan pada dua pilihan ya maka tentu kita akan mencari orang yang apa ya namanya, yang penting tadi dia mau belajar dia bisa diajak kerjasama gitu ya, dan dia juga bisa mengontrol dirinya, artinya dia selalu berusaha emang ingin mengembangkan dirinya menjadi lebih baik gitu. Seperti itu sih. Apakah gelar itu penting untuk tutor ibu misalkan nanti? Untuk tutor ya, gelar itu penting nggak? Harus S1 gitu? Apa gimana? Gimana ya, sebenarnya sih gini ya, ngomongin ya nggak apa-apa, terbuka aja kan, ini ceritanya Mici ya. Kalau ibu jadi Mici. Ya, di satu sisi memang kalau stigma masyarakat memang masih orang tuh berpikir bahwa kalau diajar sama yang gelarnya Mici, betul banget, emang lebih dihargai juga ya gitu ya. Tapi ya memang kita harus kembali lagi sih ya, karena apa ya, banyak juga di luar sana tuh yang orang-orang yang nggak punya gelar ya, tapi keilmuan itu jauh lebih dahsyat dari orang-orang yang kuliah gitu gitu ya. Jadi karena proses belajar itu jujurnya itu bukan di kuliah, proses belajar itu ya. Jadi proses belajar kita pintar itu bukan di kuliah, kita tuh belajar sendiri sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau saya bilang ya, kuliah itu gelar itu administratif aja gitu ya. Jadi suka bilang juga sama mahasiswa, pokoknya gelar itu paling dipakainya untuk administratif ya, tapi memang beberapa profesi memang syaratnya harus ada gelar, seperti itu. Tapi yang perlu kita kembangkan ya tadi adalah soft skill yang ada di dalam diri kita gitu ya. Jadi dari sekarang itu yang harus kita keluarkan tuh soft skill tersebut yang tersembunyi, kadang-kadang tersembunyi gitu. Nah itu seperti itu. Jadi gimana ya, di satu sisi perlu ya, tapi memang yang lebih utamanya adalah karakter itu tutor baru ini. Betul, ya. Sip, oke, setuju Mici, hebat, sip ya. Lulus. Nah, ibu itu kan menginspirasi Mici dan Miss Rizva dan tutor lain khususnya gitu kan. Ibu udah dosen ibaratnya gitu kan ya. Dan yang Mici tahu, ibu kan berbisnis ya sekarang ya, berbisnis tas Kata ya. Ada IG-nya apa Bu? Coba. Kata Official Store. Kata Official Store ya. Kenapa ibu mau berdagang padahal ibu ibaratkan ya udah dosen, fokus aja dosen gitu. Kenapa ibu mau berwirausaha, kenapa gitu? Coba. Jadi sebenarnya spirit wirausaha ini udah ada dari sekolah. Iya, jadi udah ada jiwa-jiwa usaha bisnis dagang gitu ya. Jadi dari sekolah tuh dulu jualan apa Dulu jualan. Iya, sama banget kayak Mici berarti. Oriflame enggak? Pernah. Itu deh. Ya benar, Oriflame benar. Aku dari SMA tuh jualan Oriflame nih. Pernah jualan pulsa enggak? Pernah. Apa? Pernah. Lagi ya. Pernah apa lagi coba sok? Ini nih, satu hal yang ibu nggak pernah jualan. Pernah jualan seblak apa enggak? Enggak kan? Mici mah pernah. Lebih canggih. Kepepet. Jadi intinya nggak boleh malu kerja apapun, benar nggak Bu? Ya. Iya, jadi emang spirit itu udah ada dari SMA, terus memang kalau aku sendiri ya. Pengen ketawa deh. Ibu jualan pulsa. Iya, aku S1 jualan pulsa. 5.000 jadi berapa? Berapa sih dulu? 6.000. Sampai 500 lah gitu ya. Terus? Jadi tadi apa ya?
Iya, spirit itu jualan itu udah dari sekolah. Ya. Karena ada prinsip ini, karena anak pertama nih ya, nggak pengen dong menjadi beban untuk keluarga ya. Jadi emang udah punya cita-cita, pokoknya pas lagi lulus kuliah S1 itu udah selesai aja cerita uang dari orang tua ya. Bahkan ininya pas kuliah pun udah selesai. Jadi kan dulu Miss ya, aku tuh kuliah tuh dikasih bekal tuh 5.000. Oh, pas kuliah? Kuliah 5.000. Oke, anak-anak sekarang berapa coba ya? 20 mungkin 20 ada ya. Dulu waktu di Unpad itu harga makanan yang cuma biasa di emper itu di gerbang Unpad dulu itu ya, harganya tuh adalah 5.000. Kayak soto aja 5.000. Sedangkan dulu itu di kampus itu bisa dari pagi sampai malam. Nah, ceritanya ya gitu ya, aktivis-aktivisan gitu ya. Berarti makan nggak bisa sekali dong. Nggak bisa sekali. Belum jalan-jalan, belum nonton ya. Belum terus baju ya. Kepikiran lah. Nah, kepikiran. Berarti kan kalau kayak gitu nggak mungkin minta sama orang tua ya. Jadi kita harus menghasilkan uang. Ya. Di situ kayaknya untuk menumbuhkan semangat itu AKW, pokoknya jualan apa aja dulu. Persis banget ya. Pas lulus kuliah itu, 1 hari setelah lulus kuliah itu, pokoknya nggak boleh nih minta uang lagi sama orang tua. Itu ceritanya lagi tiduran ya. Bisnis apa ya yang nggak pakai duit? Buatlah event organizer. Pikiran itu yang kadang ada di benak Misci gitu ya. Usaha apa yang nggak pakai modal, nggak pakai duit gitu ya. Sama berarti ya. Jadi sehari setelah lulus tuh langsung kepikiran buat event organizer ya. Jadi kenapa? Karena dulu waktu kuliah itu emang kerjaannya kan suka buat kegiatan ya. Nah, tapi event organizer itu memang cita-cita untuk kayak buat seminar, pelatihan. Tapi pas pertama dapat klien itu ternyata bukan untuk pelatihan, tapi untuk wedding. Untuk wedding. Oke. Jadi aku dapat klien tuh pertama wedding karena dia tuh pacarnya tuh di luar negeri dan cuma bisa datang ke sini tuh 1 hari sebelum nikah. So harus dikerjain sama WO kan. Nah, di situ tuh aku jadi di WO aku dari tahun 2010. Dari tahun 2010 sampai tahun kemarin. 10 tahun aku. Di WO? Serius? Wow, berarti bisa memanage ini itu ya? 10 tahun itu. Alhamdulillah, Masya Allah. Itu perjalanan yang sangat panjang sekali dan penuh lika-liku. Itu fokus pas WO tuh fokus? Itu pas WO, itu nggak ada sampingan lagi apa? Iya, aku pas, itu kan sehari setelah lulus ya. Udahnya aku besoknya lagi, gue nggak boleh nganggur dong kan. Langsung tuh iseng ya, ada bimbel kan di sekitar sini. Ada Ganesha. Oh iya, di depan ya ada Ganesha. Boleh nggak apa-apa, ada Ganesha ya. Kayak gitu ya. Ngelamar jadi guru bimbel? Serius? Belum tahu ya. Ngajar bimbel itu aku sampai 4 tahun gitu. Sambil aku S2, aku sambil S2. Guru apa? Guru sosiologi, guru TPA, tes potensi akademik. Wow, iya. Geografi, sejarah. Keren banget. Kalau di TPC emang khusus matematika sih ya. Jadi nggak bisa ngelamar ya. Nggak bisa ngelamar, maaf ya. TPC itu hanya matematika, bahasa Inggris, terus tahfiz sama baca aja. Iya betul ya. Nah jadi itu sambil aku kuliah S2 tuh aku sambil ngajar bimbel dan ngajarnya Miss rumah sih Cicalengka ya. Iya. Aku ngajar ke Cicalengka juga Miss. Yang deket apa itu yang warung petei warung Cina. Ada apa sih? Warung petei, warung Cina. Warung Cina. Ibu nggak periksa panggilan. Di situ dia punya itu juga punya cabang. Jadi ternyata Ibu Wiwit ini guru tutor juga. Jadi pantesan nyambung. Kuliah S2 tuh di Dago. Bayangin dong, Dago Cicalengka. Aku tuh naik bis yang itu loh, Majalaya itu loh. Bis yang enging. Dikira aku Ibu dikira aku ya. Ibu dari kuliah bermobil gitu. Ya Allah banget ya. Masya Allah. Berarti Ibu juga ngalamin hal-hal yang memang di luar dugaan ya. Mungkin kalau naik angkot mahal, naik apa kok pajak ya ada ya? Ya adalah itulah Kobutri. Kobutri ya. Aku naik itu loh sempit-sempitan gitu. Terus dulu kalau di Cicalengka suka banjir ya. Terus akhirnya diputerin teh ke Nagrek itu. Nagrek Tanjung Sari. Pokoknya nggak tahu deh Misi juga. Ke daerah sana. Aku ngalamin hal seperti itu. Ya oleh Misi baru tahu loh asli loh. Ya guru bimbel juga. Sekalian pengenalan ya. Jadi Mama Zena ini adalah orang tua dari siswa di TPC ya, Privat Panggilan. Mama Zena ini gitu. Jadi Mama Zena itu ngelesin baca anaknya, ya kan? Nah, pertama pertanyaan Misi ya. Ibu itu kan ibaratkan tenaga pendidik ya. Lebih tahu bimbel mana yang terbaik untuk anaknya.
kenapa Ibu bisa milih bimbel TPC. Bimbel TPC kata orang murah sih harganya ya. Apakah Ibu ngelihat harga murahnya? Apa kualitas? Nah, ya. Penting nih buat promosi ya. Sama enggak? Ini kalau salah ini bisa dipecat. Paling di-cut editan. Ini jujur ya. Jujur aja, jujur. Oke, pertama kalau untuk pendidikan kadang kita nggak melihat dari sisi biayanya harga dulu. Ya, tapi memang cari menempatkan anak untuk sekolah di mana tuh aku tuh termasuk orang yang sangat pilih-pilih ya. Jadi waktu pas sebelum ke TPC itu udah survei ya les-les yang dekat-dekat sini ya. Bahkan les udah lembaga apa? Udah lembaga. Itu udah keren dong ya. Udah les itu bahkan aku udah ambil formulirnya. Dan aku tuh udah yang chat ya udah kayak mau jadi gitu ya. Tapi di hati tuh kayak masih ragu gitu. Kenapa? Apa yang menjadi keraguan? Karena melihat sistem belajarnya tuh ya dia hanya belajar aja, belajar serius. Terus apa bedanya dengan di sekolah gitu ya, kalau serius gitu ya. Padahal kan anak-anak kayak kasihan banget ya, sekolah udah capek, terus ditambah beban gitu. Karena les itu sebenarnya gimana ya, biar mereka juga punya enjoy suasana yang baru lagi. Ya. Terus aku iseng ya, biasa kepo gitu ya, kalau kepo. tidur ya status orang kan ya, status orang, statusnya teman aku yang kebetulan anaknya les bahasa Inggris, Mamah Mugni ya. Jadi dari Mama Mugni pertamanya ya. Terus dia ngeliat les bahasa Inggris tuh kan ya. Sering kan diupdate tuh ya, iya. satu lah pokoknya kayak gitu. Wah asik juga nih kayak gini. Terus itu nggak tahu tuh ya, tiba-tiba pas lagi aku main nih ke rumah adik aku, ada nih mamanya Mugni di situ. Nah langsung nih, kan aku taunya itu bahasa Inggris ya, jadi nggak tahu kalau ada baca di mana ya mau les ya. Terus tuh langsung udah aja di sini, ini nomornya, nggak tahu ya. Terus feel itu langsung ada ya. Tapi memang sudah diawali dari melihat aktivitasnya, bahwa belajarnya tuh enak banget nih. Tapi itu enak banget gitu ya. Karena ini prinsipnya kalau aku ya sangat percaya bahwa semua anak tuh bisa ya. Iya, betul. Dan itu tuh kalau untuk anak-anak tergantung dari guru. Ya, jadi kalau gurunya bisa menginspirasi, gurunya bagus, anak-anak tuh semua pasti bisa. Masya Allah, semoga ya anak-anak TPC. Tapi nggak mungkin TPC bertahan sampai sekarang bukan karena guru-gurunya. Jadi guru-gurunya yang hebat kalau kata Michi ya. Bukan seolah-olah karena Michi ya, tapi karena tutor-tutor yang hebat di TPC itu gitu ya. Dan yang melatihnya juga yang akhirnya kesebut juga. Itu dong ya, nggak mungkin lahir orang Alhamdulillah. Nah, yang jadi apa ya? Bisa nanya lagi apa ya? Tadi masalah kenapa Zena di TPC ya. Jadi poinnya adalah bukan karena budget yang murah, tapi karena ngelihat oh cocok nih, dan 80% hati mungkin ya. Hati ngikut nih kayaknya anak di TPC. Alhamdulillah. Terus yang Ibu lihat nih, pertanyaan pribadi ya, nggak apa-apa ya. Ibu udah kenal Miss itu sekitar 3 bulanan, ada nggak? 3 bulan. Oke, cek transferan dulu ya. Aku jadi bayar ya. Enggak nyepet beneran ya. Enggak, sekitar 3 bulan ya. Yang Ibu lihat nih, kan suka lihat status-status Michi ya. Ibu ngelihat dua sekaligus pertanyaannya nggak apa-apa ya. Ibu ngelihat TPC sendiri gimana ya, bukan Miss Rispa aja ya. Ibu ngelihat secara umumnya gimana, dari agenda-agenda kita, program kita kayak gimana, sama Ibu ngelihat misinya seperti apa. Ya nggak apa-apa ya, Misi sedikit nanya nih perwakilan dari orang tua. Mungkin orang tua ada yang seperti Ibu jawabannya, dan Misi pengen tahu gitu. Misi tuh pengen tahu gini, diri Misi itu seperti apa sih gitu. Apakah judes, galak, apa gimana gitu. Pertanyaan pertama tadi apa? Ingat nggak? Ini berat banget ini supaya ini pertanyaannya pertama. Ya, jadi ini program-program. Jadi ini dulu ya Miss Cido ya. Jadi tadi aku bilang ya bahwa di tangan orang yang tepat maka orang itu akan menjadi hebat. Contohnya siapa? Contohnya ini kan presiden kita siapa? Siapa? Soekarno. Soekarno ya. Siapa dulu gurunya? Dulu gurunya siapa? Nggak tahu. Ketahuan deh. Sejarah kurang emang ini sejarahnya kurang. Iya, sekolah punya Cokro ya. Dia punya sosok di tangan dia bisa menghasilkan murid yang luar biasa. Yang ada Soekarno dan ada petinggi-petinggi lain yang memang membangun bangsa ini. Dan semuanya punya aliran yang berbeda.
Nah, jadi kalau Soekarno ke nasionalis gitu ya, yang lain punya aliran yang lain gitu ya. Nah, jadi itu ya. Jadi poinnya guru itu adalah di situ ya. Dia tidak menjustifikasi. Wah, anak kamu harus kayak gini nih. Kamu harus diarahkan seperti kamu harus jadi yang kayak gini, enggak. Nah, itu yang aku lihat di Miss Ci ya. Jadi Miss Ci itu bisa mengeksplor anak ya sesuai dengan apa yang dia memang senangi ya. Buktinya apa nih? Lihat ya di YouTube ya. Aku lihat nih ada yang nyanyi. Wah, keluar tuh bakat nyanyi ya. Ngaji ya. Iya, betul. Ya, gitu. Main gitar keluar gitu ya. Nah, maksudnya hal seperti itu tuh sulit loh Miss ya. Mengeluarkan sesuatu yang menjadi bakat orang itu susah. Nah, itu lebih susah dibandingkan ngajar baca. Meren ya. Ya, mengasah bakat itu tuh akan lebih susah. Mungkin belajar bahasa sebulan 2 bulan bisa ya. Yakin sebulan ya itu udah bisa. Tapi untuk bisa mengeluarkan bakat-bakat itu nggak bisa secepat itu, dan Miss Ci bisa melakukan itu. Jadi banget, luar biasa banget. Kalau misalkan ngelatih mereka enggak, cuman gini, mereka itu kurang pede sama kemampuan yang mereka punya ya. Jadi Miss Ci itu pengen mengangkat mereka itu kenapa? Mereka oke bisa, tapi mereka buat percaya diri tampil di kamera, tampil di depan orang tuh sulit. Nggak mau gitu kan? Ya, itu yang Miss Ci lagi. Ayo kalian harus bisa. Nah, TPC itu adalah melatih percaya diri, melatih berani harus tampil di depan. Itu yang Miss Ci pengen arahin buat semua anak tuh harus berani ya, jangan pendiam. Betul gitu. Nah, poin ini kan, poin ini tuh nggak tertulis kan ya di dalam kontrak TPC kan? Nggak tahu. Ini nilai lebih yang sebenarnya ini nggak bisa kita dapatkan tadi ya, secara kita bahkan apa ya, kalau mau bayar pun ini nggak bisa terbayar hal-hal seperti ini gitu ya. Jadi nah itu luar biasanya Miss Ci ya. Jadi maka bisa menghasilkan tutor-tutor yang luar biasa pun ya tidak aneh, karena memang misinya hebat sekali. Dan ada satu lagi itu adalah support dan dukungan dari semua orang tua, doa dari semua orang tua. Tanpa dukungan, support, doa dari orang tua kita nggak akan seperti ini gitu ya. Gitu. Sekarang dari program-program TPC yang Ibu kepoin di YouTube, ya gimana? Coba menurut Ibu, Ibu kan ini ya suka berorganisasi kan dulunya. Pasti lebih tahu kira-kira ini program Miss Ci bagus nih, ini apa gimana coba? Oke ya, apa ya program Miss Ci ya? Apa nggak ada kerjaan gitu? Jadi bagus banget ya membawa anak-anaknya ya. Jadi kebersamaannya bagus banget nih. Itu kalau melihat program-programnya kan yang sering tayang di YouTube ya. Yang pertama tadi kalau dari cara belajar cara belajar udah oke ya, udah oke, alhamdulillah. Itu programnya. Terus kalau dilihat juga apa tadi program apa? Kayak liburan apa sih kemarin itu buka bersama apa ya, ada cerdas cermat cerdas cermat lomba-lomba gitu. Karena memang anak itu harus dibiasakan untuk berkompetisi. Hidup itu penuh dengan jadi harus dibiasakan ya. Bukan berarti kan bukan artinya ada yang lebih ada yang pintar, ada yang enggak ya, tapi ini hanya sebenarnya melatih anak melatih diri untuk berani dan mengukur kemampuannya sendiri. Nah, itu dia bisa menghargai orang lain juga. Nah, itu bagus programnya. Ini lomba kedua kita. Tahun kemarin ada. Terus ada program ini apa? Tanam 1000 pohon ceritanya. Iya kan ya. Di bimbel lain mana pernah aku dengar kayak gitu. Oh iya gitu? Iya, karena aku juga dari dulu tuh ngebimbel terus, kerjaannya tuh les terus, tapi gak pernah ada aktivitas itu. Maksudnya kita tuh cuma datang, belajar, pulang. Nggak ada yang lebih, padahal bayarnya gila ya, mahal banget. Lebih mahal dari biaya kuliah. Curhatnya udah. Curhat ya aku ya, maaf ya. Selanjutnya program lainnya. Yang Ibu tahu apa, liburan kayak gitu? Liburan ya kemarin ya sama anak-anak ya. Kemarin Batu Kuda, tahun kemarin ke Ciwidey sama ibu-ibu sebis itu. Kalau ke Ciwidey aku belum masuk Ibu. Belum masuk ya, tapi kalau kayak ngeliat kemarin keren banget naik kolbak ya. Ke atas sama anak-anak itu bisa seperti itu. Kalau nggak ada chemistry itu tidak akan mungkin seperti itu. Berarti anak-anak tuh sudah nyaman ya. Alhamdulillah. Menjadikan anak nyaman itu sulit sekali. Sulit sekali ya Bu ya. Begitupun Miss Ci ya. Kadang Miss Ci juga yang bikin berat tuh memposisikan di mana kita berteman gitu ya, merangkul mereka, di mana kita bersikap tegas, itu sih yang sulit. Alhamdulillah anak-anak tuh ya, walaupun misalkan Miss Ci merangkul mereka, dekat sama mereka, tapi ada saatnya mereka takut sama Miss Ci. Mulai dari Miss Ci kan pengen merubah anak TPC dari omongan, nggak bicara kasar, dari attitude mereka, sopan terhadap pedagang-pedagang di luar sana tuh harus sopan. Mereka alhamdulillah nurut, udah mulai mengikuti lah, nggak ngomong kasar, udah gitu ya. Jadi pandangan Ibu positif ya? Positif banget terhadap TPC ya? Tingkatkan kembali. Iya.
doain Michi terus sama Tuta lainnya. Semoga TPC sukses ya. Ibu nggak ada pertanyaan ke Michi apa gitu? Ini sudah terbuai oleh Michi gitu ya, jadi iya, jadi kenapa ya gini, ini Michi nggak apa-apa ya, pengen apa ya, meluapkan isi hati Michi ya sama ibu. Jadi Ibu Wiwit ini kenapa Michi pengen podcast sama ibu, pengen ketemu sama ibu, terus gak tau kenapa Michi tuh kayak seneng aja gitu ya, apalagi sekarang diajak kerja sama ibu gitu kan di bidang sosial ya. Kita tuh pengen bermanfaat untuk warga dan itu tujuan Michi banget gitu. Jadi sejalan lah sama ibu. Di satu sisi Michi kagum ya, kagum sama ibunya tuh gini. Ibu tuh dosen ya, ibu dosen, tapi ibu nggak malu mengeleskan anaknya di bimbel rumahan. Michi bukan lembaga, tapi Michi bimbel rumahan lah gitu ya. Ibu nggak malu sama sekali, dan ibu tuh yang Michi suka itu adalah welcome sama Michi sama tutor, khususnya Miss Rispa yang ngajar di sini. Ibu tuh welcome. Ibu tuh somea ya. Ibu tuh iya kan gitu. Jadi intinya gini. Ibu mau pulang mau nggak? Ini rumah ibu ya. Jadi ibu itu kasarnya, ibu tuh nggak sombong. Ibu itu nggak sombong. Apapun jabatan kita, setinggi apapun, ibu nggak merendahkan orang-orang di sekitar gitu ya. Yang notabene ya bukan apa-apa lah gitu kan. Kita gelar nggak kayak ibu gitu kan, tapi ibu masih welcome, somea, menghargai kita gitu kan. Itu sih yang Michi suka. Dan di luar sana juga alhamdulillah ibu-ibunya seperti itu. Nah makanya Michi pengen seperti ibu ya, dimana kita sukses nanti. Ini buat ini ya, ya seperti ibu gitu ya. Walaupun ini walaupun kita nanti suatu saat nanti kita dikasih rezeki lebih sama Allah, kita sukses, gak boleh sombong ya, harus tetap rendah hati ya bu ya gitu, harus bager ke semuanya ya gitu. Makanya rezeki ibu lancar karena ibunya baik gitu. Aku gak bisa berkata-kata jadinya, jadi aku cuma bisa amin. Ini Michi luapin ya, karena daripada di belakang sama Miss Rispa ya udah depan kamera aja gitu. Depan kamera. Dan alhamdulillahnya Zenanya sekarang udah bisa baca ya. Dalam waktu 2 bulan, 3 bulan bu kira-kira. Kayaknya nggak ada sampai 2 bulan. Nggak sampai 2 bulan udah bisa baca. Itu mulai dari abjad apa dari babi bu bebo apa? Mungkin abjad sebenarnya udah kenal tapi dia juga masih agak lupa gitu. Nah itu jadi masih baru satu lah gitu. Dari nol lagi gitulah ya, dari nol lagi. Dari sama Miss Rispa. Tapi udah alhamdulillah ya, Michi seneng banget bisa podcast bareng sama ibu. Lihat jadwal ibu padat banget. Michi juga jarang ke Cibiru, dan sekarang alhamdulillah Allah mempertemukan kita ya bu ya. Michi dengan apa ya, dengan apa ya namanya teh, dengan nggak disengaja jadwal Michi itu kosong, full loh sekarang Michi nggak ngajar, kosong, dan alhamdulillah bisa ketemu sama ibu ngobrol untuk project kita mau kerja sama ya. Rumah Kata ceritanya nanti ya, tunggu aja tayang di YouTube ya. Bisnis apa tayang di YouTube ya. Ada yang disampaikan nggak buat apa yang masih kuliah deh, atau nggak sama anak-anak TPC harus apa? Coba kasih motivasi. Oke, apa ya motivasi habis ya? Intinya gini ya, jalani. Gini. Apa gitu? Jadi gini, kan orang tuh tadi ngomong sukses. Sebenarnya apa sih sebenarnya sukses itu ya? Orang tuh kadang malah nggak pernah bisa mencapai ke titik apa sih yang disebut sebagai sukses. Mungkin kata orang lain sukses, tapi mungkin orang yang merasakan nggak tahu kita sukses itu Michi banget. Orang bilang Michi sukses, tapi Michi merasa belum sukses karena patokan Michi bukan tentang apa sih duit aja gitu ya. Benar juga. Nah ini nih ya, aku mau sharing ya sebenarnya sambil aku nih ya, aku pengen kasih buku ini sama Michi. Cuma ini bukunya udah lama ya. Ya. Ini adalah Teach Like Finland ya, jadi bagaimana mengajar di Finlandia ya. Jadi ya, pertama ya, kalau kita itu jangan harus banyak bermimpi, ya banyak bermimpi. Terserah, anggaplah kita orang gila. Orang gila kerjaannya mimpi ya, terus membayangkan dirinya adalah seperti wow gitu ya, apa yang dia inginkan, mirip seperti itu, tapi bedanya kalau kita ada action, kalau dia nggak ada. Seperti itu ya. Jadi untuk anak-anak semua atau untuk mahasiswa, pokoknya siapapun itu jangan pernah untuk berhenti bermimpi. Karena kita tidak pernah, kita tuh tahu kita tuh mau menjadi apa dan bagaimana ya. Termasuk ini ya, kenapa aku mau kasih ini ya. Jadi dulu aku pernah baca buku ini karena
terinspirasi pendidikan di Finlandia. Jadi dari zaman kuliah itu suka buat karya tulis ilmiah, itu semua itu tentang edukasi, tentang pendidikan. Memang interest banget dengan pendidikan. Jadi sering baca buku Paulo Freire tentang pendidikan dan sebagainya. Termasuk buku ini ya. Nah, terinspirasi ya. Dan ternyata Allah punya rencana lain. Nah, aku dikasih kesempatan tahun 2019 untuk pergi ke Finlandia. Hebat ya Allah. Nah, itu semuanya kan kita tidak pernah tahu. Pernah tahu. Jadi aku, ibu tuh sebelum kesana udah baca ini, tiba-tiba ibu 2019 ke Finlandia. Dan ini sudah lama sekali sampai bukunya udah jamuran ya. Ya Allah, udah keren banget. Bukunya. Iya gitu. Nggak pernah tahu ya, hanya dari beli buku, oh senang banget di sini, terus nggak pernah terbayang gimana, cuma ya pengen dong sampai ya bisa ke Eropa, terus kita bisa lihat bagaimana sih sistem pendidikan yang katanya bagus di sana ya. Dan itu aku menemukan di sini ya. Dan di dalam buku ini dan aku lihat sendiri itu ada begini ya. Jadi apa namanya ya? Kata orang sukses itu kalau udah sukses baru bahagia. Gitu ya. Tapi sebenarnya tidak seperti itu. Bahwa kunci sukses itu adalah bahagia itu sendiri. Gitu. Jadi yang kita cari itu sebenarnya adalah bahagia dulu. Ya, jadi makanya sekolah itu harus happy, kerja itu harus happy. Nah, ketika kita happy semuanya, kita melakukan yang terbaik gitu ya. Apapun itu kerjaan kita lakukan yang terbaik, maka kita akan sukses. Nah, gitu seperti itu ya. Jadi bahagia dulu aja. Kan anak sekarang kadang suka bingung nih ya, bahagia galau nih. Apa sih mencari esensi kebahagiaan? Esensi kebahagiaan itu simpel banget ya. Sekarang kita punya tugas, kita kerjain terus selesai, puas ya, itu bahagia. Udah ya, sebenarnya itu saja ya. Jadi lakukan yang terbaik ya. Jadi batasan orang mau, kadang kita berpikir sukses itu ada sesuatu yang wow duit banyak, rumah banyak, itu malah stres ya. Kita malah stres. Jadi sudah aja pokoknya buat Julai ya, terus lakukan yang terbaik dan jangan lupa bahagia. Jangan ya. lupa berselawat. Ya, biar juga. terwujud. Betul, berdoa ya, ya, jangan lupa minta doa juga sama orang tua. Jadi buku ini aku pengen kasih ke Misci. Aku pengen kasih yang baru. Enggak apa-apa Ibu. Iya Allah, ya, Masya Allah. Yang baru. Enggak, udah ini aja. Nggak apa-apa, kenang-kenangan. Kenang-kenangan itu nggak perlu. Nggak apa, kenangan-kenangan itu kenang-kenangan itu nggak perlu yang baru, nggak perlu yang mahal. Tapi itu berarti untuk Ibu, berarti juga untuk Misci nantinya. Amin. Semoga sukses Ibu ketularan sama Misci. Amin. Suksesnya Misci juga ketularan sama aku. Amin. Iya. Aku kasih ini ya, semoga bermanfaat. Mudah-mudahan nanti bisa dibaca, terus bisa beberapa yang baik diterapin. Iya, amin. Ibu hatur nuhun. Sama-sama. Maaf ya, sudah kayak gitu. Nggak apa-apa, dikira bahasa Inggris. Maksudnya Misci nggak bisa bahasa Inggris. Jujur Bu, Ibu bisa bahasa Inggris. Oke, kalau ditanya aku bahasa Inggris, banyak orang yang jago banget. Ibu kan keluar negeri, terus Ibu pintar bahasa Inggris kayaknya. Enggak juga. Aku tuh cuma modal pede aja. Yang penting kita berani aja. Yang penting berani. Jadi nggak bisa bahasa Inggris juga bisa keluar negeri ya? Bisa. Oke. Bismillah. Nah, ya jadi aku ini masih lama atau nggak apa-apa, nggak apa-apa sharing aja. Ibu kan keluar negeri gimana? Iya, jadi aku tuh selalu bercita-cita, emang aku senang traveling ya, dan kayaknya ingin banget melihat dunia ini lebih luas lagi. Kenapa? Karena setiap habis pulang traveling itu selalu ada insight baru, inspirasi ya, inspirasi baru. Dan apalagi kalau kita pergi ke negeri orang tuh kayak pas balik tuh jadi fresh gitu. Kita bisa melihat satu sisi itu nggak dari satu sudut saja, tapi bisa dari berbagai sisi. Nah kayak gitu ya. Jadi terus semua perjalanan aku ke luar negeri itu yang hanya berbayar itu, aku tuh hanya 2 ya, yang lain itu semuanya free ya, dan itu bisa kita lakukan dari kita jadi mahasiswa. Hah? Ya. Jadi Ibu ke luar negeri itu pas lagi mahasiswa apa? Kalau aku kebetulan agak terlambat sedikit mahasiswanya pas mahasiswa S2. Oh, nggak apa-apa. Jadi emang waktu pas S1 sih aku lebih banyaknya buat karya tulis kayak gitu-gitu ya. Itu terserah passionnya masing-masing ya. Ada juga yang student exchange keluar. Nah, kalau aku waktu itu kebetulan nih setelah lulus ya, semua orang itu kan langsung pengen cari kerja dan duitnya banyak. Ya, semua tuh rata-rata di tempat aku tuh jadi banker. Ya, jadi banker dan PNS. Itu 80% seperti itu. Dan aku tuh dari dulu memang pengen jadi dosen. Dan ternyata untuk menjadi dosen itu adalah perjalanan yang sangat panjang banget untuk hidup aku ya. Susah. Jadi dosen itu kalau dibilang gampang enggak ya. Jujur, untuk aku itu susah. Mungkin untuk sebagian orang itu ada yang mudah ya, tapi untuk aku itu susah banget karena tadi aku mah ngajar dulu di bimbel, ya itu perjalanan. Aku kan harus S2 ya, tapi kan tadi aku pengen dong pakai uang sendiri kan ya S2-nya. Jadi walaupun sebenarnya orang tua mah sebenarnya
Oke ya, gangguan sedikit ya. Orang tua mah sebenarnya ya bisa support aja ya, tapi ya kita kan malu dong ya, masa anak pertama diituin terus ya. Jadi waktu itu tuh aku ikut kegiatan, sering ikut kegiatan di Dispora, Dinas Pemuda dan Olahraga ya, catatnya iya. Di sana itu banyak program ke luar negeri. Youth Exchange namanya, ya pertukaran pemuda. Setiap tahun itu selalu ada. Ya. Nah tapi aku nggak ikut di Youth Exchange itu karena di situ tuh kayaknya orangnya pintar-pintar semua. Kayaknya gue udah minder banget. Ya. Aku waktu itu ikutan ini Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan Desa. Oh iya. Ada programnya ya, jadi aku jadi fasilitator gitu dan aku ditempati di desa 2 tahun. Nah jadi aku diminta untuk membangun desa itu. Jadi 2 tahun dan itu sambil aku kuliah. Ya, nah kita nggak pernah tahu loh dari perjalanan itu. Mungkin kalau orang-orang setiap reuni itu selalu ngomongin gaji loh Miss, aku tuh stres ya. Dia kan karena udah PNS, udah di bank, gajinya tuh udah gede-gede ya. Terus aku apa ya, aku masih baru masih ngajar di bimbel ya. Terus aku juga masih apa sih ikutan PSP 3, aku belum punya kerjaan yang tetap gitu ya. Terus ya tapi kita lakukan yang terbaik ya, kita nggak tahu aku mainnya malah di desa gitu sama orang-orang desa gitu ya sambil aku kuliah. Nah terus udahlah kita nggak pernah tahu dari Dispora tuh Wih kamu ikutan ya TOT ke Jakarta tentang jurnalistik ya, berangkatlah aku mewakili Jawa Barat ke sana. Terus pas ke sana ternyata pintar-pintar semua karena rata-rata yang ikut TOT itu dari perwakilan daerah yang dia tuh udah youth exchange, udah ada ya. Aku tuh udah gemper, udah hari pertama tuh pengen balik aja gitu ya, pulang aja gitu ya. Ternyata terus taunya tapi itu tadi nggak boleh, pokoknya saya harus tunjukkan yang terbaik ya. Jadi berusaha tuh di situ, berusaha belajar terus aktif selama di karantina kan itu 2 minggu ya. Nah ternyata di situ tuh dapat jadi yang terbaik. Wow, keren. Itu aku merasa itu sampai sekarang tuh masih ingat karena itu tuh pinter-pinter banget dan aku tuh sampai ngedrop yang pengen aku pengen gila gitu, gue nggak punya pengalaman apa-apa. Ternyata dapet yang terbaik dan ternyata Allah tuh ngasih setelahnya itu ya, aku tuh dikasih bukan hadiah tapi ada program lain ya yang pertukaran pemuda ke Cina. Nah biasanya yang pertukaran pemuda tuh yang tadi ikut seleksi kayak gitu. Nah aku tuh tanpa seleksi karena aku langsung. Masya Allah. Tapi kita nggak pernah tahu. Jadi awalnya tuh kan dari yang tadi kita di desa coba, yang tiap hari teman-teman tuh yang udah punya uang banyak. Terus aku apa sih di desa? Aku ngurusin ternaknya desa, ngurusin kayak jalan desa. Sinetron ya. Kan stres tuh ya. Tapi ternyata dengan melakukan itu yang terbaik, Allah kasih nih, ternyata aku bisa berangkat ke Cina ya. Nah seperti itu. Sebelum virus corona. Itu pas aku. Iya belum kan, belum ya. Itu aku hamil Zena. Aku berangkat ke sana terus terus ya. Ini sebenarnya bukan apa-apa yang untuk pembelajaran aja ya. Dan kita nggak pernah tahu lagi ya. Tadi kan orang-orang langsung kerja, langsung dapat duit ya. Terus aku nggak punya seperti itu. Ternyata aktivitas aku yang menjadi pemuda sarjana penggerak itu setelah aku pulang dari Cina itu ada seleksi pemuda award gubernur. Jadi gubernur tuh Ahmad Heriawan ya punya seleksi, ngadain seleksi itu pemuda award untuk ya pemuda-pemuda istilahnya ada kriterianya ya, ada yang di bidang kewirausahaan, ada yang di bidang apa. Nah ada tuh bidang yang penggerak pembangunan. Nah aku ikut di situ ya, aku ikut dan yang nggak tahu ya ternyata hadiahnya dapat lulus, aku jadi pemuda award. Wow, hebat. Itu 20 juta. Wih, pengen. Ya, keren banget tuh kan ya. Jadi aku itu pertama ya, pokoknya kalau kita punya mimpi, pokoknya jangan sampai bilang nggak mungkin gitu ya. Kata siapa nggak mungkin ya, aku juga nggak punya uang ternyata bisa pergi gitu ya. Terus ya apa yang kita lakuin sekarang itu misalnya kita belum jadi apa-apa tuh seperti orang lain, tapi ternyata Tuhan tuh sedang menyiapkan kita untuk ketika nanti kita menjadi sesuatu, pengalaman inilah yang jadi bekalnya. Iya, itu persis banget sama misi kalau ke tutor. Ibaratnya gini, jangan dulu lihat gaji, cari dulu pengalaman sebanyak-banyaknya. Itu prinsip yang Mici pakai waktu kuliah, Bu. Jadi waktu kuliah Mici udah tutor panggilan, Mici cuma dapat 200.000 ya ke Cicahem jauh kan, itu masih kuliah. Prinsip gini, Mici nggak mau lihat dulu uang yang gede, Mici nggak mau patok harga yang mahal. Jadi pengalaman yang bakal Mici cari, dan ternyata Allah itu benar. Sekarang loh mahalnya gitu loh. Iya, dulu kita nggak dapat apa-apa, ibaratkan dibayar tuh buat bensin aja. Benar. Nah, sepakat. jadi pengalaman bertahun-tahun
sekarang Allah ngasih rezekinya, ini loh hasil pengalaman kamu. Jadi Michi selalu bilang sama tutor, jangan dulu lihat gaji, lihat pengalaman, bahagiain mereka. Kerja karena Allah, tapi jangan jadiin gajinya kecil, nggak nyari bimbel lain aja, jangan. Persis banget sama Michi. Kita ngalamin banget. Aku pun habis bensin gitu ya. Serius? Ya, ngalamin? Ya Allah, kadang kalau udah bensin itu udah ngebeli, belum kalau lapar ya. Tapi kan bukan itu ya yang kita lihat ya. Dan ternyata Miss ya, itu aku kepake banget nih waktu aku ngajar di bimbel ya. Gimana? Jadi aku kan ikutan PNS nih ceritanya. Oke. Soalnya banyaknya pengetahuan umum kan. Nah, aku kan bukan anak IPS juga ya, nggak tahu ya. Itu soal-soalnya tuh soal-soal yang aku sering ngajar di bimbel. Wow. Jadi ternyata apa skenario Allah kan luar biasa. Lebih baik. Kenapa aku disuruh ngajar di bimbel? Mungkin Allah tuh lewat situ dulu deh kamu belajarnya, dan sekarang alhamdulillah ya. Gitu. Hebat banget. Artinya pokoknya syukuri apa yang ada sekarang ya. Pokoknya dan kita nggak pernah tahu nanti kita tuh jadi apa ke depannya. Pokoknya ini pasti akan menjadi bekal kita. Apalagi ini anak TPC masih pada muda-muda ya, masih anak SD, SMP, berarti banyak mimpi yang harus kalian gapai nanti. Lewati proses ini. Jangan ada kata males ya, gitu. Apalagi sekarang era corona yang memang mengharuskan kalian belajar di rumah. Jangan pesimis ya Bu ya, jangan putus asa, tetap semangat, raih mimpi kita semua ya. Semoga kita semua menjadi anak yang cerdas. Amin. Ya, dan bisa membantu orang di sekitar kita. Amin. Itu yang penting, itu baru sukses mungkin ya Bu ya. Betul. Karena kita bahagia ya melihat bisa membantu sekitar. Udah bahagia jadi sukses. Sudah. Udah nggak usah gimana-gimana lagi, nggak usah pusing. Iya, harus membahagiakan sekitar dulu ya. Gitu ya, the power of dream ya. Iya. Jadi kekuatan mimpi itu luar biasa sekali. Ya, benar-benar. Itu perlu satu sesi lagi kalau jelasin itu. Oke, sesi kedua nanti ya, sama Miss Risma mungkin sama tutor-tutor lain ya, biar seru. Sebelumnya juga Michi bilang makasih udah menyempatkan mau podcast sama Michi ya. Michi belum dapat AdSense jadi belum bisa bayar ibu gitu. Jujur, Michi cuman 720 tapi bantuin. Tagihan ada ya? Tagihan ada. Bisa bantu di subscribe lu biar 1000 ya. Jadi biar yang Michi ajak podcast tuh ya amplop lah 20.000 ya. Ya. Maksudnya tadi aku omongin bukan maksudnya bukan pokoknya itu artinya kita bisa loh. Iya, kita pasti bisa, kita pasti sukses ya Bu ya. Itu perjalanan ibu bukan bermaksud untuk sombong, ria apa enggak, itu perjalanan ibu tuh menginspirasi Michi loh gitu. Dari sebuah mimpi, oh ternyata Allah itu, nah seperti itu gitu ya. Terima kasih banyak Ibu untuk waktunya. Maaf kalau ada ucapan-ucapan yang kurang sopan, dan Michi memang seperti ini ya, ceplos-ceplos kadang gitu ya. Michi bahagia banget bisa podcast sama Ibu, bisa ketemu sama Ibu, bisa ngobrol dari jam 10 ya. Ngobrol, itu kita obrolannya tuh yang udah pribadi tapi nggak di-shoot di kamera. Dan sekarang ini sesi terakhir podcast. Makasih banyak Ibu untuk waktunya. Tolong bisa sukses selalu. Amin, pokoknya. Ibu sehat selalu. Amin. Ya, makin cantik. Amin. Ingat kita masih muda Bu. Oke, masih muda, masih banyak yang harus kita kembangin ya. Gitu. Anak 2 nggak jadi masalah ya Bu ya. Apa? Karya tetap berjalan ya. Merdeka. Atur nuhun Ibu. Oke, cukup sekian ya podcast kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.